Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace, mercy, and blessings of Allah be with you. Hi everyone, how are you today? Welcome back to English Lessons with me, Julie Lasari, and it's me, Julie Lasari, and today we are going to learn about prohibitions, atau artinya dalam bahasa Indonesianya larangan. So, in this video, we are going to learn about bagaimana cara melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi, kalau di minggu lalu kita sudah belajar tentang obligation, mengharuskan seseorang melakukan sesuatu, di video ini kita akan belajar kebalikannya, yaitu bagaimana cara membuat seseorang melakukan sesuatu. Melarang untuk melakukan sesuatu. Harapannya setelah kita belajar tentang prohibitions, nantinya kita bisa membandingkan, memahami ungkapan-ungkapan yang kita gunakan untuk meminta dan memberi informasi terkait larangan atau prohibition. Dan kita bisa membuat dan juga mempraktikkan ungkapan-ungkapan tentang larangan dalam kehidupan sehari-hari. So students, without any further ado, let's get started. Models for stating prohibition. Jadi, ada kata bantu yang biasa kita gunakan untuk membuat ungkapan tentang larangan. Kita punya must not, atau artinya tidak boleh gitu ya. Jadi, kalau di obligation kita punya must, kalau di prohibitions kita punya must not. Jadi, must not ini merupakan bentuk negatif dari obligation, kalimat obligation, yaitu must. Gitu. Must not. Okay, we go to the expressions of prohibitions. Nah, jadi ada beberapa ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan untuk membuat kalimat larangan. Yang pertama, kita punya we must not cheat on the exam. Artinya, kita tidak boleh menyontek dalam ujian. Jadi kalian perhatikan kalimat yang berwarna merah ini merupakan kata bantu untuk prohibitions ya. Kita tidak boleh menyontek dalam ujian. Yang kedua kita punya you mustn't bring your phone to the dormitory. Artinya kamu tidak boleh membawa HP-mu ke asrama. Jadi must not itu bisa disingkat mustn't gitu ya. Jadi biasanya kalau must not itu digunakan untuk tertulis gitu. Tapi kalau untuk speaking, untuk berbicara, kita lebih prefer ke mustn't. Bisa disingkatkan lebih cepat. You mustn't bring your phone to the dormitory. Nah, kalau must not itu biasanya untuk tertulis, peraturan tertulis. Nah, yang ketiga kita punya you must not put on sandals during the school rules. Artinya, kamu tidak boleh memakai sandal selama jam sekolah. Next, kita punya they must not be noise in the classroom. Mereka tidak boleh berisik di dalam kelas gitu. Nah, jadi biasanya kalau kita temukan kalimat ini, ungkapan ini, misalnya di kelas gitu ya, ada ungkapan seperti ini. Next, kita punya you must not step on this grass. Artinya, kamu tidak boleh menginjak rumput ini. Kalau ini biasanya kita temukan di taman, atau yang rumputnya itu baru ditumbuh gitu, atau baru ditanam, jadi kita nggak boleh menginjak. Gitu ya. Nah, sekarang pattern. Terus bagaimana sih caranya kalau kita mau buat kalimat larangan gitu ya, yang sama seperti obligation, yang pertama kita punya subject, followed by must not, atau disingkat mustn't. Kalau kita mau dalam speaking, kita lebih baik menggunakan mustn't. Tapi kalau untuk tertulis, kita lebih baik menggunakan must not. Lalu diikuti oleh verb one. Verb one itu adalah kata kerja bentuk satu gitu ya. Jadi pokoknya selalu ingat setelah must not, itu pasti diikuti dengan kata kerja bentuk satu. Setelah itu followed by complement. Jadi complement ini merupakan tambahan gitu atau sama seperti objek, seperti yang di kalimat obligation. Pokoknya kalau complement itu nggak harus wajib gitu ya. Boleh ada, boleh enggak, karena dia fungsinya sebagai tambahan.
Oke, sekarang kita coba ke kalimatnya. Nah, subjek di sini pertama kita punya we must not cheat on the exam. Jadi subjeknya adalah we. Ya, must not itu merupakan modalnya atau kata bantunya. Kalau verb one kita punya cheat gitu ya. Jangan lupa, pokoknya jangan sampai salah gitu dalam memasukkan kata kerja gitu ya. Karena kalau kata kerja bentuk salah itu kata kerja dasar yang belum ada tambahan apapun gitu. Lalu tambahannya ada on the exam gitu. Yang kedua kita punya you mustn't smoke. Kamu tidak boleh merokok gitu. Nah, biasanya ini dia dalam bentuk speaking ya. Jadi dalam berbicara karena agar lebih efektif seperti itu. Yang ketiga kita punya we must not go outside without wearing mask. Niatnya kita tidak boleh pergi keluar tanpa menggunakan masker. Nah, terutama di situasi pandemi seperti ini gitu ya, kita wajib banget pakai masker, bahkan kalau untuk saat ini kita pakai double masker gitu ya. Nah, lalu yang terakhir kita punya you must not use your phone on a plane. Kamu tidak boleh menggunakan HP-mu di dalam plane, di dalam pesawat ya. Jadi emang benar ya kalau di dalam pesawat itu kita tidak boleh menggunakan handphone karena itu bisa berbahaya dalam perjalanan seperti itu. Oke, next. Expression of prohibitions. Jadi, students, you must know that ungkapan-ungkapan tentang larangan itu tidak hanya menggunakan must not atau mustn't saja, tapi ada kata-kata lain yang bisa kita gunakan untuk membuat ungkapan tentang larangan. Yang pertama kita punya it is prohibited to make graffiti on the school walls. Jadi sekarang kalian perhatikan kata yang berwarna merah gitu ya. Dilarang untuk membuat coretan di dinding sekolah gitu. Jadi prohibited di sini artinya dilarang gitu. Jadi tidak hanya must not atau mustn't kita singkat, tapi kita juga punya prohibited gitu. Prohibited itu artinya dilarang. Itu sama saja expressions of prohibitions. Okay, the second we have you are not allowed to enter the room. Kamu tidak diperbolehkan untuk masuki ruangan ini. Jadi not allowed itu artinya tidak dibolehkan. Itu sama saja kita ungkapan untuk prohibitions. And the third, you are not allowed to use your phone in class. Kamu tidak dibolehkan untuk menggunakan HP-mu di dalam kelas gitu. Karena di dalam kelas kita fokus untuk belajar gitu ya, bukan bermain handphone. Kecuali kalau kita pakai handphonenya itu untuk belajar itu boleh, tapi kalau untuk main games dan selain belajar itu tidak diperbolehkan di dalam kelas gitu. Jadi kita bisa pakai prohibited, not allowed, dan kita masih punya lagi yang lainnya. Nah, kita punya it is prohibited to feed animals in the zoo. Tuh dilarang memberi makan hewan di kebun binatang. Biasanya kita temukan ungkapan ini di in the zoo, at the zoo gitu. Di kebun binatang kita bisa temukan kalimat atau larangan seperti ini. Jadi forbidden itu juga salah satu kata bantu yang bisa kita gunakan untuk make expression of prohibitions. Yang kedua kita punya visitors are not allowed to swim in this area. Para pengunjung tidak dibolehkan untuk berenang di area ini gitu. Jadi not allowed itu sama seperti tadi ya. Itu tidak dibolehkan, itu bisa bikin kalimat kalimat atau ungkapan-ungkapan prohibition. Biasanya kita temukan ini di mana? Di pantai gitu ya. Di pantai mungkin yang gelombangnya masih tinggi, itu biasanya kita nggak boleh berenang di situ. Next, don't be late. Artinya jangan telat. Gimana kita bisa temukan kalimat ini? Atau larangan ini biasanya mungkin di sekolah kita bisa menemukannya gitu ya. Don't be careless gitu. Tidak boleh ceroboh. Ini artinya tidak boleh ceroboh. Jadi nggak hanya it is forbidden to feed animals in the zoo, tapi kita juga punya don't be late gitu, don't be careless gitu. Jadi banyak sekali ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan untuk membuat prohibitions. Don't make any noise. Di mana kita bisa temukan kalimat ini atau larangan ini? Di perpustakaan biasanya kita bisa menemukannya ya, karena di perpustakaan itu nggak boleh berisik karena di perpustakaan itu tempat kita untuk membaca buku seperti itu ya.
Well everyone, for better understanding, let's watch the dialogue. Nah sebelumnya, Bu Juli mau mengingatkan dulu nanti apabila di dialog itu ada kalimat yang berwarna merah itu merupakan kalimat atau expression of prohibitions ya. Diingat-ingat. Listen the dialogue carefully. Watch this video. What is that? It is called Breaker Challenge. Let me see. Oh no, it is very dangerous challenge. We must not do that. It will definitely cause us serious injury. I don't understand why a few teenagers create the challenges of which several are harmful. They don't think well about the risk. They might think that it's a real challenge without thinking about its dangerous effects. We must be smart and wise. I think enough for today. Well, everyone or my students, prohibition itu mudah sekali kita temui dan kita lihat di sekeliling kita atau di sekitar kita contohnya. Dan saya harap penjelasan tadi itu cukup memberikan gambaran kepada kalian semua tentang prohibition atau larangan. Well students, this is the end of the lesson today. Let's say Alhamdulillahirabbil alamin. Praises be to Allah, Lord of the world. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.